Devila dengan NIM 12540100094 dari kelas 1C Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai Kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Video ini juga dibuat tentunya untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dari Bapak Herman. Okay guys, today we will talk about the Mongol Empire after Genghis Khan and its influence of Islam. First is the division of power. After Genghis Khan died, his empire was divided among his four sons. This division created new dynasties. One of them was the Chagatai dynasty, located in Central Asia. At first, the rulers followed Mongol laws and often treated Muslims badly. However, Muslims were still chosen to help run the government because they had important skill. Over time, Islam began to spread in this dynasty. In the eastern area, Islam spread slowly. Because of this, the descendants of Chagatai later helped spread Islam in China's Turkestan. Some leaders of this dynasty were Kalaburegu, Ismaguki, and the last was Timurlenk or Tamerlane. Nah, jadi teman-teman, setelah Genghis Khan meninggal, pembagian wilayah kekuasaannya itu dibagi kepada keempat anaknya, yang mana pada akhirnya muncul beberapa dinasti-dinasti baru yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam. Di sini dinasti yang pertama yaitu ada dinasti Chagatai. Nah, dinasti Chagatai ini didirikan oleh seorang Genghis Khan, di mana ini juga merupakan salah satu negara penerus yang muncul setelah perpecahan Kekaisaran Mongol. Dinasti ini juga terletak di kawasan Asia Tengah, terutama di Kazakhstan, Uzbekistan, dan juga Turkmenistan. Nah, teman-teman, dinasti ini berdiri dari tahun 1227 sampai dengan 1369. Jadi ini lumayan lama berdirinya sampai pada akhir masa dinasti ini. Pemimpin dinasti ini juga awalnya tetap mengikuti aturan Mongol dan sering kali menindas penduduk Muslim. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tetap menyuruh orang-orang Muslim untuk membentuk pemerintahannya karena keahlian orang Muslim tersebut dibutuhkan untuk mengelola si negaranya tersebut. Terus jika ada yang bertanya bagaimana sih perkembangan Islam ini masuk di dinasti ini? Nah, teman-teman, jadi pengaruh Islam ini mulai masuk melalui pejabat-pejabat dan juga masyarakat Muslim di daerah sekitar dinasti itu. Namun, di bagian timur Islam ini lambat menyebar karena merupakan wilayah pinggiran yang didominasi oleh populasi nomaden dengan budaya Mongol yang kuat. Karena di bagian timur ini Islam lambat menyebar, jadi barulah dari keturunan dinasti ini justru berperan penting untuk turun tangan, terutama untuk bertujuan untuk menyebarkan Islam di bagian Turkistan, Cina pada abad ke-17 Masehi. Nah, teman-teman, urutan dari pemimpin dinasti ini juga tentunya sangat banyak, dimulai dari Kalaburegu sampai pada Timurlenk yang kita kenal sebagai Tamerlane. Nah, siapa sih Tamerlane ini? Nah, Tamerlane ini atau Timurlenk ini adalah keturunan berdarah Chagatai Mongol Turki yang berperan untuk memajukan dan juga ia sebagai penakluk besar terutama di wilayah Asia Tengah sampai Persia dan juga Rusia Selatan pada abad ke-14 Masehi. Jadi seperti itu teman-teman mengenai materi Kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.